Puncak ibadah haji tinggal 3 hari lagi dan untuk mengetahui situasi terakhir di Arab Saudi, sudah ada pemimpin redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari. Saya sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titin, selamat petang waktu Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titin, kami mendapatkan informasi bahwa otoritas kerajaan Arab Saudi sudah melakukan razia besar-besaran di musim haji ini ya untuk meminimalisir ada jemaah haji ilegal yang ikut dalam rangkaian kegiatan atau ibadah haji. Bagaimana pantauan Anda di sana mengenai hal ini? Apa yang kemudian dilakukan otoritas Arab Saudi di sana? Ya, Mbak Puspa, kemarin saya hadir di preskon dari gugus tugas keamanan haji 2025 di markas komando 911 di Mekah. Saya menyaksikan sendiri bagaimana seriusnya keamanan haji kerajaan dan pemerintah Saudi Arabia ini dalam menangani pelaksanaan haji 2025. Dalam kesempatan tersebut, otoritas mengatakan mereka sangat siap dalam pelaksanaan haji untuk keamanan, keberhasilan dari pelaksanaan haji. Mereka menjadi kunci sukses dari pelaksanaan haji tahun 2025. Yang patut saya sampaikan bahwa dalam perjalanan saya dari Jeddah menuju Mekah, itu memang saya merasakan dan mengalami sendiri betapa ketatnya pemeriksaan. Kuncinya memang yang bisa masuk adalah yang memiliki visa haji. Di luar itu tidak bisa masuk ke kawasan Mekah. Alasan otoritas tentu dapat dipahami. Pertama bahwa pengalaman tahun 2024 di mana dengan suhu ekstrim pada waktu itu sampai dengan 51 bahkan derajat, itu banyak terjadi jatuhnya korban jiwa, ya. Dan untuk menghindari ini, pemerintah atau otoritas itu memperketat sehingga tidak terjadi membludaknya massa atau jamaah di tempat-tempat suci atau tempat-tempat yang akan menjadi titik ritual pelaksanaan haji. Saya terus memantau dari pemberitaan televisi di sini juga, termasuk pantauan televisi Saudi yang menyiarkan pelaksanaan haji yang umroh, ya, karena puncak haji beberapa hari ke depan ini ada yang umroh dan sebagainya, itu memang sangat padat, ya, malam hari terutama ketika suhu udara lebih ramah gitu, itu sangat padat gitu. Kalau siang seperti sekarang itu suhu itu kan sekitar 41 sampai 43 dan dalam waktu 10 hari ke depan diperkirakan antara 41 sampai 43, ya. Tapi di kawasan Mina itu bisa lebih tinggi lagi. Ini tadi saya sampaikan suhu di sekitar Mekah, ya, gitu. Nah, situasi ini yang memang membuat otoritas memperketat masuknya para jemaah atau ilegal, ya. Plus, tapi ini tidak hanya berlaku untuk jemaah dari luar negeri, dari wilayah kawasan, tapi juga untuk penduduk sekitar Saudi, sekitar Mekah pun dapat pengawasan yang ketat. Kalau kita pantau dan disampaikan kemarin, sudah lebih dari 269.000 orang yang sudah ditangkap, tidak bisa masuk, dan itu sanksinya berat, bisa dideportasi, juga ada sanksi denda sampai $5.000, ya, itu. Selain dari luar, juga saya mendapat info bahwa penduduk yang di sekitar Mekah pun yang tidak memiliki izin haji itu memang tidak bisa masuk bahkan ke Masjidil Haram, gitu. Jadi yang diperiksa adalah yang diperiksa adalah visa izin resmi untuk menjalankan ibadah haji. Oke, Mbak Titin, dari apa yang Anda sampaikan, pengetatan ini kemudian terjadi hasil dari evaluasi besar-besaran yang dilakukan terhadap Haji 2024 lalu. Tapi apakah kemudian ini juga terkait dengan pembatasan visa furoda yang kemudian akhirnya berdampak pada ribuan calon haji asal Indonesia ini? Ya, saya memang
tidak mendapat informasi resmi ya tentang itu. Tapi kalau saya melihat dari ketatnya pengamanan itu, salah satu dasar adalah membatasi jumlah masa, membatasi jumlah jemaah berada di titik-titik krusial atau titik-titik tempat pelaksanaan haji. Jadi bisa sangat mungkin dikaitkan dengan itu, Mbak Puspa, ya, dengan estimasi lebih dari 1,4 juta jemaah yang akan dilayani oleh kerajaan menjadi tamu Allah dalam pelaksanaan haji tahun ini, tentu bisa dipahami bagaimana mereka membatasi sekali orang untuk mengikuti pelaksanaan haji tahun ini. Karena itu tadi suhu yang tinggi, kepadatan massa itu makin menjadi resiko yang besar bagi gugus tugas keamanan mencegah terjadinya hal-hal fatal seperti tahun-tahun lalu. Oke, Mbak Titin, di luar soal razia besar-besaran yang dilakukan oleh otoritas Arab Saudi, sebagai jurnalis senior Anda sudah meliput beberapa kali soal haji, boleh dibagikan kepada kami apa perbedaan yang sangat mendasar pada haji tahun ini, haji 2025 dari sisi atmosfer, kemudian kebijakan atau dinamika di lapangan? Ya, kalau saya lihat bahwa otoritas tahun ini makin menunjukkan pengamanan, pelayanan yang tentu diharapkan lebih baik ya dari perspektif otoritas di sini. Kemarin saya juga datang ke pusat kesehatan di Mina, gitu, bagaimana mereka sudah mempersiapkan. Ada beberapa hal yang menarik, Mbak Puspa, gitu ya. Dalam pengamanan ini pun untuk kaitan untuk surveillance, mereka menggunakan drone, ya. Mereka menggunakan drone menyebar ke beberapa titik, demikian klaimnya juga ya. Dan kemudian juga mereka juga melihat titik-titik yang mungkin bisa ada spot-spot yang beresiko misalnya terjadi kebakaran di beberapa tempat. Dan juga mereka sampaikan bahwa dalam kaitan untuk kesehatan itu pertama tadi 24 jam sepanjang hari mereka mengawasi menggunakan drone, dan kemudian juga ketika ada jam dalam kesehatan mereka juga mengatakan menggunakan drone untuk pengiriman obat sehingga lebih cepat gitu, dan klaim bahwa dari panggilan darurat itu hitungan detik akan ada respon gitu. Ada 6.000 CCTV disebar di beberapa lokasi bila terjadi ada risiko-risiko seperti kecelakaan dan lain-lain. Jadi yang saya sampaikan bahwa ada penggunaan teknologi terbaru, AI dan drone untuk tadi keamanan dan kesehatan. Bagi saya itu satu hal yang baik. Tapi memang tadi dengan begitu ketatnya pengawasan, memang mungkin bagi jamaah ada unsur yang cukup jadi terasa membatasi ya. Kami harus yang mau umroh ke Mekah gitu atau keluar masuk Mekah terutama itu lebih dari 2 jam hanya untuk antrian di titik-titik masuk ya, pos penjagaan ada 2 kali pemberhentian gitu. Itu bukan sekedar bukan macet ya, tapi pemeriksaan yang lama gitu. Jadi biasanya tidak sampai 1 jam dari Jeddah ke Mekah atau masuk kota Mekah, kota suci, tapi bisa lebih dari 2 jam hanya untuk pemeriksaan. Memang menjadi hal yang cukup tidak nyaman, kurang nyaman. Tapi kaitan dengan keselamatan ya kita mau tidak mau harus memahami bagaimana otoritas pemerintahan Saudi ini mencoba maksimal untuk dalam kaitannya melayani tamu Allah di tahun haji, musim haji tahun 2025 ini. Mungkin masyarakat kita tidak terbiasa dengan teknologi masif yang dimanfaatkan oleh otoritas Arab Saudi di sana. Tapi Mbak Titin, dari apa yang Anda rasakan begitu, bagaimana kemudian PPIH bisa memberikan kenyamanan tersebut kepada calon jemaah haji, bahwa kelancaran berhaji dijamin begitu oleh PPIH? Ya, yang menjadi penting tentu bagaimana respon dari pemerintah Indonesia ya.
dalam hal ini yang melayani khususnya jemaah-jemaah haji yang sekarang sebagian besar memang sudah masuk semua ya, sudah kloter terakhir itu sudah 2 hari lalu gitu, artinya semua jemaah Indonesia sudah hadir. Yang perlu menjadi perhatian bagaimana isu-isu yang biasanya sering terjadi soal misalnya ada jemaah yang sudah lanjut usia ya, yang mungkin kehilangan rombongan ya, terus soal jarak antara tempat tinggal dengan misalnya dengan Masjidil Haram yang membutuhkan kendaraan misalnya, itu memang patut terus dimonitor terus. Dan saya lihat petugas sangat baik ya, mengingatkan untuk jemaah tidak keluar tempat, keluar apartemen atau hotel dari jam-jam siang gitu, dari mulai jam 10 ketika udah mulai terik ya, sampai dengan siang, karena memang suhu yang sangat tinggi ya, suhu panas yang sangat tinggi ini yang membuat jamaah menjadi rentan untuk sakit ya. Kehadiran petugas tentu tidak bisa mengenal waktu karena jamaah terus saja melakukan aktivitas ritual yang memang kesempatan sekali seumur hidup ya. Jadi mereka apapun dilakukan, mungkin himbauan bisa diabaikan gitu, tapi kalau petugas terus-menerus menyampaikan kebaikan untuk jamaah, tentu bisa dipahami. Jadi kesigapan pemerintah, keseriusan untuk terus mendampingi keperluan semuanya, termasuk tahun lalu isu soal makanan, pasokan makanan nih besok nih, titik krusialnya adalah ketika mulai jamaah sudah bergerak dan sudah masuk ke semua di Mina untuk persiapan wukuf. Itu saya berharap bahwa persiapan yang sangat matang ini sudah ada beberapa perubahan, tapi mudah-mudahan pas pelaksanaan haji puncaknya nanti itu benar-benar dapat kita harapkan bisa terselenggara dengan baik. Baik, kita pantau terus bagaimana kondisi situasi di Arab Saudi menjelang puncak ibadah haji nanti. Tapi sebelumnya Mbak Titin Rosmasari, terima kasih banyak sudah berbagi point of view-nya kepada kami dari Tanah Suci. Terima kasih banyak, selamat beribadah, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.